Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi pada mata kuliah strategi pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Madael Satyawan dengan NIM 20 11 02 1009 dengan program studi teknologi pendidikan. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pembelajaran berbasis masalah. Menurut Stepien dan kawan-kawan tahun 1993 dalam Mengalimun 2013 menyatakan bahwa PBL adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Selain itu, pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar cara berpikir secara kritis dan cara pemecahan masalah dan juga merangsang siswa agar bisa berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu konteks pembelajaran terjadi pada permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa. Yang kedua, berpusat pada siswa dan guru sebagai fasilitator. Yang ketiga, proses yang aktif, yaitu siswa menerapkan pengetahuan yang baru diperoleh terhadap permasalahannya. Yang keempat, siswa bekerja secara kolaboratif bersama-sama memahami permasalahan. Yang kelima, siswa belajar menanyakan pertanyaan dalam proses. Dan yang keenam itu melibatkan atau mendorong evaluasi diri dan kelompok secara terus-menerus. Selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran berbasis masalah. Di sini ada beberapa karakteristik pembelajaran berbasis masalah. Di antaranya student center. Yang kedua adalah berlangsung dalam kelompok kecil. Yang ketiga, guru sebagai fasilitatornya. Yang keempat, permasalahan yang disajikan menjadi stimulus pembelajaran. Selanjutnya, self-direct learning atau belajar secara mandiri. Yang keenam adalah masalah yang disajikan untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah siswa tersebut. Yang selanjutnya adalah sintak pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama itu orientasi peserta didik pada masalah. Di sini guru menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan logistik yang diperlukan, pengajuan masalah, memotivasi siswa, dan terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di bagian ketiga ini, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, lalu melaksanakan eksperimen untuk mendapat pemecahan masalah yang ada. Dan selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini, guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karyanya yang sesuai, seperti laporan, video, dan membantu mereka untuk berbagai tugas dengan kelompoknya. Yang terakhir adalah menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru harus membantu siswa dalam melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam proses-proses yang mereka gunakan. Untuk yang selanjutnya ada dampak instruksional dan dampak pengiring pembelajaran berbasis masalah. Dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai siswa secara langsung dengan cara mengarahkan para pelajar pada tujuan yang diharapkan. Di antaranya dampak instruksional ini ada beberapa. Yang pertama, dapat memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Yang kedua, mampu menemukan pengalaman baru. Dan yang ketiga, mampu memecahkan solusi dari permasalahan yang ada. Yang selanjutnya itu dampak pengiring. Dampak pengiring adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses belajar mengajar sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang dialami langsung. Dampak pengiring ini ada beberapa. Di antaranya, yang pertama disiplin, yang kedua berpikir kritis, yang ketiga kerjasama, yang keempat toleransi,
Yang kelima percaya diri, dan yang keenam itu adalah tanggung jawab. Nah, sekian materi terkait pembelajaran langsung pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.